Kami akan kembali menyapa rekan-rekan kami. Ada Prita Zega di Sibolga Utara, Sumatera Utara, dan juga Wanasari yang berada di Aceh, Tamiang, Aceh. Kita akan ke Sibolga Utara dulu, pemirsa. Prita Zega, silakan kabarkan informasi terkini dari lokasi Anda. Soalnya gue nggak ada nasem, lo ini Siti ya, yang ada aja. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa TV One. Kami masih mengabarkan dari Aek Parari, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara, di mana untuk saat ini sendiri bahwa cuaca ini sedang cerah, berbeda dengan hari-hari sebelumnya di mana kalau pagi hari ini sedikit ada hujan dengan intensitas ringan, kemudian untuk siang hari cerah, kembali lagi nanti untuk malam hari ini hujan. Sementara untuk pagi hari ini sendiri kami pantau dari sini bahwa ini cukup cerah, namun untuk pagi hari ini kami pantau di posko pengungsian tadi dan juga di rumah-rumah warga di sini ini cukup sepi karena memang mereka pergi ke rumah keluarga mereka ataupun mengungsi ke rumah kerabat mereka, dan ada juga mayoritas dari mereka ini sedang beribadah karena memang ini merupakan hari Minggu, saatnya orang Kristen ini beribadah yang merupakan mayoritas dari para warga di tempat kami mengabarkan saat ini. Dan seperti inilah situasi terkini pemirsa di lokasi di Aek Parira saat ini di Sibolga Utara, bahwa memang masih terdapat rumah-rumah yang tidak hancur semuanya, namun ini termasuk rusak berat, begitu seperti yang terlihat di layar kaca Anda saat ini. Anda mungkin bisa melihat bahwa meskipun tidak sampai hancur ataupun hanyut terbawa oleh arus, namun ini sangat cukup rusak berat dan sampai lumpurnya pun masuk ke dalam rumah pemirsa. Dan Nggak bisa. kita akan coba, ini ada satu rumah pemirsa, ini adalah batas rumah-rumah terbawa arus oleh banjir dan juga longsor. Tadi kami sempat ngobrol bersama dengan ibu yang merupakan pemilik rumah ini. Anda bisa lihat kiri di sebelah kanan rumah ini hancur rata dengan tanah. Namun untuk rumah ini sendiri pemirsa ini tidak sampai kena. Ini juga terlihat bahwa lumpur-lumpur juga ikut terbawa sampai ke rumah ini. Seperti inilah kondisinya, di mana tadi memang warga di sini juga sempat bersih-bersih di sini, di mana tadi korban yang bisa kita bilang ini korban selamat pemirsa dari kejadian ini mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut mereka langsung mengevakuasi diri, mereka langsung menuju ke area ke atas, di mana jika kita menuju ke atas ini semakin tinggi pemirsa, dan kita akan coba ke sana lagi. Saya akan memperlihatkan kepada Anda batas adanya ataupun rumah-rumah yang hancur. Ini rumahnya tidak hancur sama sekali, namun kalau kita lihat di sebelah sini ini rata dengan tanah pemirsa. Rata dengan tanah, di mana tadi kalau dari cerita ibu tersebut bahwa puji Tuhan bahwa rumah mereka tidak kena, namun ini untuk sebelah kiri ini sudah rata dengan tanah, dan juga ada bagian rumah lagi, bagian rumah mereka yang ke belakang juga tidak kena. Dan tadi warga juga sempat mengatakan bahwa mereka masih dalam keadaan trauma saat ini karena memang masih terdapat puing-puing, di mana pemerintah masih belum menurunkan alat berat untuk mengangkut puing-puing bangunan yang masih ada di TKP kami ngabarkan saat ini, yakni di longsor dan juga banjir bandang. Kita akan coba mewawancara. Bapak izin, Bapak maaf ganggu waktunya. Dengan Bapak siapa, maaf? Bapak Kesya, Bu. Oke, Bapak Kesya, maaf ini lagi apa nih Pak? Lagi beres-beres barang-barang berserahan nih, Bu. Ini pagi-pagi. Apakah memang setelah kejadian memang kegiatannya seperti ini, Pak? Enggak juga, Bu. Ini karena udah berserahan ini ya dikumpulin lah, Bu, untuk disatuin. Mana yang mau bisa dipakai, mana yang nggak bisa dipakai, digeser lah, Bu, ya. Biar jangan bisa jalan, Bu, lurus. Oke, berarti ini barang-barangnya dimanfaatkan. Ada juga yang bisa dijual-jual gitu nggak, Pak? Iya, bagi yang nggak bisa dipakai lagi dijual, bagi yang bisa dipakai ya dipakai. Kalau boleh tahu, maaf, rumah Bapak sebelah mana? Kalau rumah saya masih utuh sebelah sini. Masih utuh di sebelah sini? Ya, tengah. Oke, karena batas adanya longsor sebelah sini ya, Pak, ya? Iya, rumah paling ujung sebelah sini. Sebelah sini ya. Ini aja rumah yang hancur, Bu.
sama yang di depan ini ada 2 lagi, depan ini 1 lagi ya. Tapi dengan adanya bencana ini Pak, Bapak juga meskipun kita ucap syukur rumah Bapak tidak kena, apakah juga ikut mengungsi Pak? Ya ikut juga pengungsi karena air dari belakang pun ada, berlubang juga, tapi pondasi dari belakang juga berlubang. Pokoknya mengungsi lah, lampu mati, udah sekarang udah hidup lampunya. Bapak untuk saat ini sendiri kondisi keluarga bagaimana Pak? Ya alhamdulillah sehat Bu. Bantuan ada yang dibutuhkan? Ya kalau bantuan mengalir dari sana lah, itu pun sekedarnya aja lah karena katanya nggak kena lumpur rumahnya nggak dapat, ya gitu-gitu aja lah. Oh, tapi sempat mendapatkan bantuan? Iya dapat juga sih. Sempat mendapatkan bantuan. Oke. Bapak kalau misalkan saat itu, kalau misalkan kita flashback ke belakang, Bapak saat itu posisinya di mana Pak saat bencana terjadi? Saat bencana terjadi, saya datang dari bawah. Kebetulan bencana datang masih bencana kecil, air kecil dia. Terus aku mau jagain keluarga. Aku sempat ke rumah. Tiba aku naik ke atas, nampak dari atas udah meletup airnya dari atas. Tup. Udah meletup air dari atas. Jatuh besar, batu besar itu jatuh dari atas ke bawah. Tup. Jadi airnya berkumpul gini. Rumah yang di sini kedorong semua gitu. Jadi airnya naik, udah. Kebetulan dari sana udah agak longgar, jadi jebol dari sana. Kalau nggak jebol dari sini kian, habislah rumahnya semua. Iya ya Pak ya, ucap syukur keluarga Iya, Pak ya. kebetulan dari sana jebol airnya. Kalau dari sini kian nyatu sama air besar, habislah kalau bagian tepi sungai semua. Oke, baik. Baik, Pak Kesha, terima kasih ya Pak atas informasinya. Ya, pemirsa, itu dia tadi salah satu wawancara kami, dan seperti inilah kondisinya bagi warga-warga yang mungkin masih bisa memanfaatkan puing-puing bangunan yang masih bisa diselamatkan ataupun diambil. Ada juga yang bisa memanfaatkannya kembali, ada juga ini seperti seng-seng ataupun besi-besi juga masih bisa dijual dan uangnya bisa dimanfaatkan untuk warga ataupun korban yang terdampak di sini. Meskipun dalam keadaan duka, dalam suasana sedih pemirsa, namun kami lihat bahwa warga-warga yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung ini masih tetap menjalankan ibadah seperti hari ini. Sini kami melihat bahwa sebagian besar dari mereka hari ini menjalankan ibadah karena memang ini adalah hari Minggu ataupun hari Sabat, sehingga mereka juga tetap menjalankan ibadah mereka sesuai dengan agama mereka masing-masing pemirsa. Dan itulah yang kami saksikan juga, meskipun di tengah duka seperti ini, anak-anak pun juga kalau misalkan seperti biasanya ini mereka juga bermain-main, dan ibu-ibu juga pada ngumpul begitu ya untuk saling menghibur diri mereka masing-masing, dan bantuan akan terus diterima oleh warga-warga di sini. Seperti tadi pengakuan salah satu warga bahwa mungkin mereka juga dalam rasa trauma, mereka menginginkan ada alat berat yang mengangkut semua puing-puing bangunan ini, puing-puing ataupun material longsor, kemudian juga batang-batang pohon ini. Mereka sangat mengharapkan ada bantuan dari pemerintah untuk mengangkut semua ini, karena jikalau mereka terus-terusan melihat bagaimana hancurnya rumah mereka, mereka akan terus dalam keadaan trauma dan mereka sangat susah untuk pulih kembali ke keadaan semula. Itulah yang tadi mereka harapkan, bahwa mereka menginginkan ini semua diangkut dan sehingga mereka bisa pulih secara perlahan dari Kampung Aek Parira ini pemirsa. Kembali ke Anda di studio.